Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tangan kami telah tersedia kitab suci. Kami ingin untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh mendapat tempat di dalam perjalanan kehidupan kami yang masih Tuhan karuniakan. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami siap untuk menyambut firman. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kitab Injil Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Demikian sabdanya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Itulah firman Tuhan buat kita dalam kebaktian pada saat ini. Berbahagialah kita yang telah mendengar sabda Allah dan yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saudara-saudara, kita baru mendengar sebahagian firman Tuhan di mana Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Kalau kita membaca kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas serta Yohanes, kita akan menemukan bahwa di dalam kitab Injil Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat kepada banyak orang dengan berbagai penyakit-penyakit. Saudara-saudara, mujizat yang Tuhan Yesus buat itu bukan sesuatu yang ingin dipertontonkan. Bukan seperti seorang tukang sulap yang dengan keterampilan ilusi membuat orang tercengang-cengang pada perbuatan atau permainan sulapnya. Yesus tidak demikian. Mujizat yang Yesus buat itu adalah salah satu bentuk dari isi yang mau Ia sampaikan. Orang tidak boleh memandang pada mujizat itu sendiri, tetapi mereka harus melihat apa pesan dari mujizat yang Tuhan Yesus buat itu.
Mari kita perhatikan bacaan firman Tuhan tadi. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, setelah ia turun dari bukit. Kita tahu saudara-saudara bahwa pasal sebelumnya, yaitu pasal 5 sampai dengan pasal 7, Yesus berada di bukit. Untuk apa? Untuk berkhotbah, menyampaikan firman Allah, menyampaikan kepada begitu banyak orang tentang hal kerajaan Allah itu. Ada begitu banyak pesan yang disampaikan, yaitu pasal 5 sampai pasal 7 kita dapat membacanya. Dan setelah berkhotbah dikatakan dalam bacaan kita, Yesus turun dari bukit. Saudara-saudara, Danau Galilea itu dikelilingi oleh 80% bukit-bukit. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus turun dari bukit, tentu dia tidak turun ke jalan raya. Tentu dia turun ke Danau Galilea. Sebab kalau dia naik ke atas itu sesuatu yang tidak mungkin. Saya kira Ibu Flora sudah pernah ke Israel. Ada banyak Ibu Aleda. Bisa membayangkan bahwa Yesus turun dari bukit. Dan karena itu saudara-saudara, seperti biasa kalau orang hebat menyampaikan sesuatu dalam acara-acara seperti di gereja atau ceramah atau apa saja, biasanya selesai dia tidak keluar sendiri. Ada begitu banyak orang yang ingin mengikuti, ingin berjabatan, ingin memuji dan macam-macam. Yesus turun dari bukit. Dan saudara-saudara, ketika ia turun dari bukit, dikatakan dalam bacaan firman Tuhan tadi, ia berjumpa dengan seorang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta ini datang menghampiri Yesus, meminta kepada Yesus untuk Yesus menyembuhkannya. Mungkin saudara-saudara, di zaman modern ini kita hampir tidak punya bayangan tentang sakit kusta. Karena apa saudara-saudara? Oleh karena sekarang ini kita sudah mempunyai obat, sudah mempunyai vaksin untuk bakteri kusta, sehingga tidak membuat kita merasa takut. Tetapi pada zaman Yesus, penyakit kusta itu bukan saja menjijikkan, tetapi penyakit kusta ini juga sangat mematikan. Bukan mematikan diri si kusta, tetapi juga bisa mematikan diri orang lain yang ada di sekitar. Karena itu saudara-saudara, jauh sebelum Yesus, kita lihat di dalam kitab Imamat pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-59, di situ satu pasal 59 ayat hanya berbicara, Musa hanya berbicara tentang orang-orang yang sakit kusta. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang-orang yang sakit kusta. Jadi sangat menjijikan dan sangat mengerikan. Saudara-saudara, penyakit kusta zaman ini mungkin tidak terasa, tetapi pada zaman Yesus sangat luar biasa. Sekarang ini virus corona, ya, itu memang tidak kelihatan, tapi tiba-tiba orang bisa mati tiba-tiba. Tapi kalau kusta itu mati perlahan-lahan kalau tidak ada vaksin. Dia kena di kaki, jari kaki putus. Dia kena di kaki, kaki putus. Dia kena di tangan, tangan putus. Dan memang kalau kita lihat penyakit kusta sangat mengerikan. Ada 3 hal yang membuat orang yang menderita sakit kusta itu teramat sangat. Yang pertama saudara-saudara
Dia menderita secara fisik. Dia ingin untuk sembuh, tetapi penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Malah pada zaman itu semakin bertambah. Jadi dia semakin stres. Saya kira kalau semua yang mengalami sakit pikiran, ya, kalau sakit itu tidak sembuh-sembuh, dia akan menjadi beban pikiran. Jadi sakit fisik sangat mempengaruhi orang itu. Yang kedua, saudara-saudara, secara psikologis, mental orang yang sakit fisik itu down. Karena apa? Karena dia harus diisolasi menurut hukum dalam kitab Imamat pasal 13 tadi. Dia harus dikarantinakan, tidak boleh berbicara dengan orang itu dalam jarak yang dekat. Bahkan saudara-saudara, orang-orang Yahudi kalau berhadapan dengan orang penyakit kusta, dia harus memperhitungkan jarak, tetapi angin itu bertiup dari mana. Jadi saudara-saudara, secara mental orang ini dikucilkan dari pergaulan. Dan karena itu dia sangat menderita. Fisik menderita, mental pun turut menderita. Yang ketiga, saudara-saudara, dari segi agama, agama juga menjustis dia, bahwa orang ini penyakit kusta, dia adalah orang yang berdosa. Tiga hal menjadi beban yang sangat berat bagi orang yang menderita kusta pada waktu itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau begitu kita bertanya, bagaimana mungkin orang kusta ini berani? Bagaimana mungkin orang kusta ini berani untuk mendekati Yesus? Padahal dia tahu apa yang harus ia lakukan. Mengapa ia menghampiri Yesus dengan sebuah keberanian seperti itu? Saudara-saudara, jawabannya adalah satu. Dia berani untuk mendekati Yesus, sekalipun dia harus mempertaruhkan beban-beban sakitnya itu karena keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Ia percaya sungguh-sungguh bahwa hanya Yesus sajalah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan dia kecuali hanya Yesus. Dia percaya sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kalau ada orang yang meminjam saya uang, saya harus yakin, saya harus percaya orang yang saya pinjamkan uang ini bisa mengembalikan atau tidak. Kalau saya ragu, saya tidak akan pernah memberikan pinjaman walaupun saya ada uang. Ya kan? Kadang-kadang ada uang, cuma karena orang ini kita ragu, bilang, aduh, beta pu anak ada sekolah pakai uang ini, bapak ada masalah apa pakai uang. Banyak sekali alasan, hanya karena kita tidak percaya kepada orang itu. Kalau kita percaya, kita bisa memberi pinjaman kepadanya. Sama, orang kusta ini juga begitu percaya kepada Yesus, bahwa Yesus tidak mungkin menolak. Yesus tidak mungkin menolak permohonannya, karena hanya Yesus yang dapat menyembuhkan sakitnya. Kita perhatikan saudara-saudara, kata permintaan orang kusta ini dimulai dengan berkata, jika Tuhan mau. Artinya dia tahu persis bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan. Persoalannya mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Dua kata yang berbeda. Bisa atau tidak itu meragukan orang itu, tapi mau atau tidak itu bergantung pada orang itu. Dia pasti bisa
soalnya adalah dia mau atau tidak. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita lihat reaksi Yesus. Dia katakan kepada orang itu, "Saya akan menyembuhkan engkau." Karena pertanyaan orang ini dilatar belakangi oleh sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh. Jika Tuhan mau. Soal mau atau tidak, bukan soal bisa atau tidak. Dan karena itu Tuhan Yesus berespons. Tuhan Yesus mengulurkan tangan. Tuhan Yesus menjamah dia. Dan orang itu menjadi sembuh. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat dari pribadi orang kusta ini. Setelah dia yakin, dia percaya sungguh-sungguh, tapi juga dia menunjukkan kerendahan hati di hadapan Yesus. Dia wujudkan itu dengan menyembah dan sujud. Dalam bahasa Yunani disebut prokuneun. Artinya orang itu menyembah, bersujud, dan melihat Tuhan Yesus itu sebagai pribadi Allah yang begitu maha tinggi, sementara ia bersujud di hadapan Yesus, bertelut di hadapan Yesus dalam kerendahan hati untuk memperoleh kesembuhan itu. Dan dia sembuh. Bacaan kita katakan orang itu dijamah oleh Yesus. Yesus tidak jijik, sama sekali tidak jijik terhadap orang yang sakit kusta. Ia sentuh, tidak ada jamahan dari jarak jauh, kecuali tos ya Pak Anies. Dia jamah, dia pegang orang itu. Mungkin juga ada yang katakan sekarang, ya, berarti kalau corona begini pendeta jupi sorong-sorong idong. Tidak, jangan banding Tuhan Yesus dengan kita. Ya, kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang kusta, pendeta tidak bisa, hanya mendoakan minta Tuhan tolong. Jadi ada yang bilang, wah ini berarti pendeta juga cium-cium orang kusta. Jangan juga. Saya kira tidak. Belum cium dia suka kena. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus menunjukkan kerendahannya, bahwa dia yang begitu tinggi telah menjadi manusia. Bahkan terhadap orang yang sakit kusta pun dia tidak alergi. Mungkin dalam bentuk kerendahan diri yang lain kita butuhkan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, ketiga, tidak usah khawatir, ada 12. Kalau jemaah dari luar banyak begini, apalagi saya lihat, saya pun anak saksi. Yang ketiga, ketika orang ini sembuh, dia katakan kepada orang itu, jangan menceritakan kepada siapapun peristiwa ini. Yang Anda harus lakukan adalah pergi menjumpai para imam. Supaya apa? Supaya mereka periksa sakitmu, apakah benar-benar sudah tahir atau tidak.
Jadi purifikasi, pemurnian, pentahiran itu harus dilakukan oleh orang kusta ini dengan pergi kepada imam. Jangan menceritakan kepada siapapun. Ini juga tidak lazim, ya, tidak lazim bagi manusia. Batong ini kadang-kadang bikin hal yang kecil, batong sendiri bikin besar-besaran. Kalau orang tidak tahu, kita sendiri yang bikin supaya orang tahu bahwa kita ini hebat, kita ini jago. Di mana-mana begitu. Sebab kalau orang tidak puji, itu tidak enak. Apalagi karya yang kita anggap besar, walaupun sebenarnya kecil juga. Jadi itu namanya orang makan puu. Makan puji, ya. Yesus tidak, sebab mujizat itu bukan tujuannya. Yesus punya tujuan yang lebih jauh lebih besar. Mujizat itu hanya jari yang menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Kenapa Yesus melarang orang ini? Ada dua hal yang saya catat, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus melarang orang ini untuk tidak memberitahukan supaya Yesus ada waktu yang banyak untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Kalau saja orang itu langsung memberitakan tentang mujizat-mujizat Yesus, maka bukan tidak mungkin usia pelayanan Yesus akan sangat sedikit. Yesus masih ingin agar supaya ia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan apa yang menjadi pesan Allah kepada banyak orang. Karena itu dia katakan, jangan memberitahukan. Saya masih punya kesempatan untuk ke Galilea, saya masih punya kesempatan untuk ke Yeriko, saya masih punya kesempatan untuk ke Yerusalem, ke Bethlehem, dan tempat-tempat yang lain. Tetapi juga yang kedua, saudara-saudara, kenapa Yesus melarang? Oleh karena Tuhan Yesus tahu dan sangat paham tentang situasi dan kondisi politik pada waktu itu, di mana orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan oleh karena itu mereka sedang menanti seorang Mesias secara politis. Jadi kalau perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus itu kemudian diekspos, bukan tidak mungkin, saudara-saudara, ini akan dimanfaatkan oleh mazhab atau aliran selot, ya, Azeni, dan juga saudara-saudara Sikari. Ada banyak sekali mazhab-mazhab sebagai gerakan bawah tanah untuk melawan penjajahan Romawi. Kalau Yesus tunjukkan terus mujizat-mujizat, mereka bilang ini dia raja kita secara politis yang akan melawan pemerintahan Romawi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, Yesus tidak mau pelayanannya itu karena permintaan dan keinginan manusia. Yesus mau apa yang ia lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan nama Allah. Allah mengutusnya untuk memberitakan kabar baik, bukan masuk kepada kelompok-kelompok untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Itu sebabnya Yesus melarang orang kusta ini untuk memberitakan bahwa dia telah sembuh karena Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang bisa kita belajar dari firman Tuhan ini? Tentu saudara-saudara kita semua yang hadir dalam gedung gereja maupun yang nonton di rumah-rumah karena memang atau mendengar siaran langsung RRI, kita semua bukan penyakit kusta. Siapa yang penyakit kusta dalam gereja? Tidak ada. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak memiliki penyakit. Beban-beban hidup kita itu adalah merupakan beban yang kita tanggung di dalam hidup kita. Orang ini sakit kusta, dia terbeban karena penyakitnya. Kita tidak sakit kusta, tetapi itu tidak berarti bahwa persoalan-persoalan hidup kita semua berjalan mulus. Ada banyak persoalan. Persoalan dalam rumah tangga kita, persoalan anak-anak kita, persoalan keluarga kita, masalah ekonomi. Begitu susah orang mencari pekerjaan, tapi sampai saat ini belum menemukan. Begitu banyak persoalan-persoalan. Kita tidak sakit kusta, tetapi itu tidak berarti kita tidak punya persoalan. Banyak persoalan, ya. Setiap orang pasti punya persoalan. Setiap rumah tangga pasti punya persoalan. Yang kita belajar adalah sikap orang kusta ini. Kerendahan hatinya. Ia datang kepada Tuhan Yesus dalam kerendahan hati. Dia membawa beban-beban yang ia tanggung selama ini. Dan ia punya keyakinan Yesus adalah jalan yang baik. Saya tidak menganggap bahwa kita tidak pernah dekat kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang doa-doa kita itu doa-doa formalitas. Ada masalah kita berdoa. Tapi di mana kerendahan hati, kesujudan hati kita untuk meminta dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Paling juga doa, Tuhan saya punya masalah ini, kadang-kadang doa agak sedikit sombong lagi. Ya, terus amin. Betul. Siapa yang bilang? Ada orang yang berdoa tapi menunjukkan kesombongan di hadapan Allah. Orang kusta ini tidak. Datang dalam kerendahan hati, percaya bahwa Yesus adalah jalan yang bisa menolong hidupnya. Kita belajar dua hal itu. Hari ini Bapak Mama sekalian, kita akan melepaskan pengajar Ibu Elizabeth Manu La. Beliau 17 tahun lebih di Jemaat Ebenezer Oeba. Jadi ini karirnya, pelayanannya seperti ya anak yang sudah menginjak dewasa. Ya, 17 tahun. Ada banyak yang saya kira jemaat sini belajar. Ya. Terima kasih. Ibu sudah menunjukkan hati yang tulus untuk melayani. Mereka berdua suami istri berpisah 13 tahun. Suami di Soe, Ibu Elis di Kupang. Kalau ketemu 1 minggu mungkin 1 hari, atau 2 minggu mungkin 1 hari. Selama 13 tahun. Anak-anak kecintaan. Atas nama jemaat saya kira kita berterima kasih kepada Pak dan Ibu serta anak-anak. Kita juga menyambut seorang hamba Tuhan, Ibu Flora Welfare Manafe. Beliau saya kenal dengan baik. Belum jadi pendeta,
mereka berdua sudah datang menjumpai saya. Saya tahu persis. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada ibu juga. Ya, rendah hati. Tidak usah sombong. Percaya sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Amin.